Halo. Eh, Hari ini sore udah sekitaran jam 4, nggak ada direncanakan. Tiba-tiba pengen coba untuk eh, jalan, nyari jalur trekking ke Lewi Pangaduan. Kebetulan kami tinggal di daerah Sentul City ya. Udah banyak sekali video-video yang memuat tentang jalur trekking di area Sentul City. Nah, kita sebagai warga sendiri justru kebanyakan mungkin belum pada tahu atau belum pada pernah nyobain sendiri. Nah, nggak tahu nih bisa sukses apa enggak. Kita lihat aja ntar. Kita coba untuk jalan dengan target kita adalah ke Lewi Pangaduan di daerah Bojongkoneng, Sentul. So, ini kira-kira untuk beberapa ratus meter ke depan kita masih harus nelusurin, ya ini sih jalur jalan kompleks ya, sampai ke ujung dari perumahan ini. Dan di sana nanti kita akan ketemu dengan tanah warga atau udah lepas dari jalanan kompleks. Nah, bagian menantangnya pasti akan ada di sana. So, tungguin. Nah, ini menjelang akhir dari jalan komplek ini. Di ujung jalan komplek ini, di yang itu, gedung-gedung yang itu, mungkin diantara teman-teman juga udah pada banyak yang tahu, itu adalah rumah sakit rehabilitasi narkoba. So, ya, kita akan melewati di depan rumah sakit itu dulu sebelum nanti akhirnya sampai di klaster yang terakhir. Dan setelah klaster yang terakhir ini barulah kita ketemu dengan jalur bukan jalur ini lagi, bukan jalan komplek lagi, itu udah mulai masuk wilayah hutan-hutan. Tungguin terus ya. Oke, ini adalah penampakan dari area depan atau fasad rumah sakit rehabilitasi narkoba yang ada di Sentul City, Kedaton Parahita. Untuk lingkungannya sih ya cocok banget emang buat rehabilitasi. Tuh, langsung berada di bawah kaki Gunung Pancar. Nah, ini adalah klaster terakhir yang akan kita jumpai di jalur jalan kompleks ini. Sebelum akhirnya kita mulai memasuki jalur hutan-hutan yang ada di sebelah sana. Nah, kita udah sampai di ujung jalan dari kompleks Sentul City ya. Kita dari sana tadi. Kita udah sampai di ujung jalannya. Dan sekarang kita udah masuk ke perbatasan dengan
hutan-hutan. Ya, itu adalah Gunung Pancar. Tujuan kita adalah ke Lui Pangaduan. Jadi ini adalah pertama kali kami juga melakukan trekking ke area sana. Kami sendiri juga belum terlalu tahu atau belum terlalu kenal sebenarnya harus lewat mana jalurnya. Namun berdasarkan peta yang ada di Google Maps, Lui Pangaduan itu seharusnya berada di balik dari bukit ini. Jadi dari Gunung Pancar kita melakukan susur sungai, dan seharusnya bila apa yang ditunjukin di dalam map itu benar, di balik dari bukit itu kita akan sampai ke tujuan kita. Sekarang masih sekitar pukul 4 lebih sedikit, dan kami memutuskan untuk mengambil jalan lewat ke sana. Kita nggak tahu apakah di sana ada jalan atau tidak, so ya kita lihat aja. Ikutin terus ya seru-seruan kami sore ini mencari jalan ke Lui Pangaduan. Oh iya, sorry banget dulu buat teman-teman yang mungkin nonton videonya agak sedikit nggak nyaman, videonya gerak-gerak, goyang-goyang. Mohon dimaklumi karena tidak direncanakan untuk membuat video yang proper, dan juga tidak punya pengalaman sebenarnya, nggak punya alatnya untuk ngerekam dengan cara yang lebih baik. Ini benar-benar direkam dengan menggunakan HP sederhana saja, dipegang pakai tangan sendiri. Nah teman-teman, nih kita ketemu dengan sungai. Jika kita melakukan susur sungai ini, seharusnya sesuai dengan Google Maps yang kita punya, kita bisa sampai ke titik tujuan kita. Jalur mana yang harus kita lewati? Yuk kita jalan terus dulu aja. Oke teman, sepertinya kita kesulitan mencari jalan yang memungkinkan untuk dilalui. Secara awam kami tidak bisa melihat harus lewat mana. Ya berhubung kita adalah tracker awam, ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Tracker awam lagi mencoba untuk mencari adakah jalur yang bisa dilalui. Tentu adalah jalur yang terlihat aman dan ya memungkinkan untuk dilewati. Di sini full becek, tapi harusnya masih tetap bisa dilalui. Kita coba saja. Terlihat di sebelah sana ada jalur jalan. Kita harus melompati jalan yang sedikit basah ini. Ups. Semoga kita ketemu jalur jalan yang memungkinkan. Jika tidak, kami memiliki rencana untuk turun melalui alur sungai saja dan melakukan susur sungai sampai ke Lui Pangaduan. Terlihat ada jalur ke arah sana dan ada jalan juga ke arah atas. Yuk kita turun. Wow, ternyata kita ketemu jalur menurun yang cukup curam melalui anak-anak sungai.
Ikutin terus petualangan seru kami, teman. Warga biasa, pemula, trekker pemula, nggak punya pengalaman, coba-coba untuk melakukan susur hutan sendiri. Hehe. Ya, kasat mata terlihat di sini adalah jalur yang sudah sering dilalui oleh warga tentunya. Hup. Wow. Oke. Dua pilihan jalan, ke kanan atau ke kiri. Kita coba ke kiri. Nice. Kita masih dapat jalan di sini. Melihat jalur semak-semak yang cukup lebat seperti ini, saya berpikir untuk mencari semacam kayu-kayu atau ranting-ranting kecil, ya sekedar untuk membuat percaya diri lebih aja, buat ngalau-ngalauin yang di depan gitu. Karena hal yang paling mengkhawatirkan dari melalui jalur-jalur jalan seperti ini adalah kenapa binatang, bos. Ya. Masalahnya kita belum ketemu nih. Nih ranting nih. Bisa dimanfaatkan atau tidak? Let's see. Wow. Oke. Ups, ternyata ranting berduri. Resiko seorang pemula. Yuk, terus jalan aja. Oke, teman. Di samping kiri kita terdengar suara arus sungai yang cukup deras, menandakan kita sangat dekat dengan sungai. Tapi nah, kelihatannya ada di balik dari semak-semak yang ini. Okay, let's see what we got here. Oh wow, look at that, guys. Friend. Jadi pemandangan seperti ini ini benar-benar belum jauh loh dari lingkungan perumahan yang ada di belakang kita. Bahkan di sana di atas itu masih ada klaster terakhir ya dari Sentul City. Kita bahkan belum lepas sepenuhnya dari area perumahan, tapi kita sudah mendapatkan view yang wow seperti ini. Let's go. Kita terus jalan sambil mencari ranting-ranting kayu. Sampai dengan sekarang kita belum mendapatkan ranting kayu nih. Semoga kita bisa dapat ranting kayu. Ini apa nih? Sepertinya terlalu kecil. Oke. Apakah kita bisa memanfaatkan yang ini? Oh. Kita dihadapkan sama pilihan jalan, apakah kita akan ke sana atau kita turun ke sini. Ini menarik.
Oke, kami putuskan untuk turun di sungai ini dulu, nongkrong di batu-batu situ bentar buat istirahat, ngerokok-ngerokok. Ikuti terus petualangan kami teman trekker pemula. Kita istirahat bentar di sini teman. Dari rumah cuman modal bawa minum sama sebungkus rokok. Setelah istirahat sejenak di sini, rencananya di depan saya ini saya ngelihat di sana ada bukaan sedikit. Saya nggak tahu apakah itu jalur yang bisa dilewati atau tidak. Nah, kita akan coba ke sana setelah ini. Duduk-duduk bentar dulu, nikmatin suasana sungai yang wow. Sebagai warga, saya belum pernah tahu kalau di belakang rumah saya ada pemandangan yang cantik seperti ini. Wow. Enaknya jadi trekker pemula sendiri pula begini nih, istirahat suka-suka kita. Santai nongkrong sendiri ya. Slow kita di sini. Mantap. Oh ya, meskipun ini kita masih berada di area lingkungan rumah sendiri, tapi ingat teman-teman, kalau bawa sampah, jalan-jalan buang sampah, buang puntung rokok ya, jangan dibuang langsung ke lingkungan. Saya banyak belajar dari video-video teman-teman pecinta alam, dan mungkin saya juga terkena racun dari mereka, para pecinta alam. Belajar banyak dari mereka, so bahkan puntung rokok pun harus kita kantongin ya. Ke dalam kantong saya, nanti ketemu tempat sampah kita buang ke tempat sampah. Yuk, kita lanjut jalan lagi ke arah depan sana. Nyusurin kali-kali nih, paling lewat situ, jalur situ, terus ke sana. Let's go, teman. Tadi kita istirahat di balik dari tebing ini, dan ternyata nggak ada jalan yang melewati apa nih namanya, tebing-tebing yang ada di sana tuh, terus ke arah atas. So terpaksa kita harus melakukan susur sungai tadi dari sana. Wow, di kamera terlihat seperti gampang, namun ternyata wow, tantangannya luar biasa. Ya, kabar baiknya adalah saya sudah berhasil mendapatkan tongkat, sedikit menambah kepercayaan diri. Oke, kita akan terusin ngelewatin jalur sungai ini sampai ketemu dengan jalur tanah lagi. Nggak tahu di mana, saya juga nggak ada ide. Di sini saya ngelihat ada arah-arah tanda panah. Mungkin ya bener, ini adalah jalur yang dibuat oleh para trekkers profesional yang biasa nganterin tamu-tamu di sini. Luar biasa pengalaman pertama berpetualang di belakang rumah. Yuk, lanjutin lagi ngikutin arah-arah tanda panah itu. Semoga benar kita bisa nyampe ke tempat tujuan. Let's go.
Jadi teman, setelah melalui jalur sungai yang ada di bawah tadi, akhirnya kita ketemu jalur untuk naik ke atas bukit, menyusuri celah-celah apa yang ada di bawah sana tadi. Saya ngelihat ini sepertinya adalah jalur yang sering dilalui oleh warga. Sekarang kita berada atau kita masuk ke dalam Bon Singkong warga. Di kejauhan sana itu adalah kota Bogor. Hari semakin sore, entahlah apakah kita bisa nyampe ke tujuan kita atau tidak. Kita akan lihat perkembangannya. Kalaupun harus gagal, it's okay, sebagai sebuah pengalaman pertama. Wow, seru. Nextnya kami akan coba untuk menghindari jalur sungai dan terus mengikuti jalur kebun warga yang ada, karena ternyata melewati jalur sungai luar biasa menantang, luar biasa sulit. Salah dikit, kurang waspada dikit, kita bisa kepleset. And ya, manjat-manjat batu-batu yang gede itu, tenaga yang diperlukan luar biasa. Maklum ya, napas pemula. Yuk, kita ikuti terus jalur kebun ini dan kita lihat kita bisa sampai ke mana sebelum terlalu malam. Oke, teman, sepertinya kita harus mengakui kalau kita hari ini gagal ketemu jalur ke arah Lui Pangaduan dari arah perumahan Sentul City. Kita sekarang berada di puncak bukit-bukit yang dipenuhi dengan kebun warga. Saya balik dulu kameranya. Oke. Ya, kita berada di area yang seperti ini. And jelas kelihatan di sana adalah perumahan Sentul City. Kita tadi dari bawah sana, dari sungai di bawah sana. Dan pada dasarnya kita belum terlalu jauh meninggalkan area perumahan. Namun sampai di titik ini saja kami sudah sepertinya tidak mampu untuk menemukan jalan. Dan karena hari semakin gelap, takut kemalaman di perjalanan, kami memutuskan untuk kembali cari jalan balik lagi ke tempat kami datang tadi. Anyway, cukup terbayarkan petualangan kita sore ini. Lihat pemandangan yang bisa kita dapetin dari sini. Target kami tadi menyusuri kebun warga dengan harapan bisa mendapatkan jalur yang lebih terbuka. Namun ternyata nih teman-teman lihat kondisinya. Sebagai orang yang tidak berpengalaman, kami tidak terlalu bisa melihat jalur mana yang memungkinkan untuk dilalui. Dan apabila memaksakan diri mengambil jalur ke arah yang sana, I don't know. Kami belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melalui jalur yang itu. Logika kami mengatakan bila perumahan Sentul City berada di area sebelah sana, maka kemungkinan besar jalur yang atau area yang sebelah sini, jika kita memaksakan untuk masuk ke arah sana, ya kita akan sedikit masuk ke dalam hutan-hutan warga. Belum punya keberanian yang cukup. Ya kalau kita terusin sih harusnya kita bisa ketemu dengan perkampungan atau jalan raya di sebelah sana. Logikanya begitu ya. Kalau kita
hafal-hafalin Google Maps, but no. Kami memutuskan untuk kembali melalui jalur kami datang tadi, turun ke bawah lagi sana ya, melalui tebing-tebing batu ini tuh, terus kemudian menyusuri lagi arus sungai dan kembali ke sana. Kita nikmati dulu pemandangan. Sebatang 2 batang rokok di sini. Ups, 2 batang terlalu banyak sepertinya. 1 batang saja. Sambil istirahat, tarik nafas. Setelah itu kita jalan turun. Itu aja dulu dari kami, teman-teman. Sekian pengalaman kami berpetualangan di halaman belakang rumah. Mungkin kita harus tanya-tanya sama warga dulu, tanya-tanya Pak Satpam yang ada di rumah, lewat mana seharusnya yang benar untuk bisa mencapai target pertama kita. Lewi yang paling dekat dari rumah adalah Lewi Pangaduan. Itu aja dulu. Oke, sampai jumpa di petualangan kami berikutnya. Thanks udah nonton. Bye. Saya harus ngabarin teman, luar biasa rute jalan pulang yang saya laluin. Tadinya saya berencana untuk lewat ke jalan saya datang, lewat sungai. Namun ternyata mempertimbangkan luar biasa sulitnya lewat jalur sungai yang sebelumnya tadi licin, harus manjat-manjat. Dan ya, jadi saya memutusin untuk coba ngelewatin pinggiran dari jalur kebun warga. Ini saya coba untuk balik kameranya ke sana. Jadi lokasi kita terakhir ngambil video tadi jadi balik dari bukit ini, balik dari pohon ini. Kemudian kita harus ngelewatin kebun-kebun warga, terus nyusurin ke dalam pinggir-pinggir hutan sana tadi. Mungkin kita berjalan tadi sekitar 1 jam. Sekarang sudah azan maghrib. Jadi akhirnya turun keluar dari hutan-hutan warga itu. Terus kemudian akhirnya menyusuri tebing, dapat anak sungai kecil, dan kembali naik sini. Akhirnya tepat di waktu azan maghrib kita ketemu jalan kembali ke jalur komplek. Wow, luar biasa pengalaman hari ini. Next time semoga bisa dapat jalur yang lebih oke. Yang penting kita dapat olahraganya. Cari keringat sore-sore yang luar biasa.